Broadcasting Service. Welcome. Jurnal 8. Selamat datang di Heri Gua Channel. Waju, 1 Januari 2026. Dugaan korupsi pengadaan bibit murbei di Wajo kembali menimbulkan polemik. Kurnia Syam yang sudah ditahan di Rutan Sengkang Wajo sejak 18 Desember 2025 menerima surat panggilan tersangka P9 untuk diperiksa pada 5 Januari 2026. Farid menekankan surat seharusnya ditujukan kepada pejabat pengadaan KPA, PPK, atau PPTK yang mengendalikan anggaran dan kontrak. Ya, Assalamualaikum. Saya sebagai tim kuasa hukum menegaskan MKS atau Kurnia, Pak Kurnia ini sudah ditersangkakan dari awal. Kok tiba-tiba ada panggilan selaku tersangka? Apakah itu boleh? Ayo kita simak di beritanya. Kejaksaan sebelumnya menyebut Kurnia Syam masih saksi, kini penerbitan panggilan tersangka memunculkan inkonsistensi hukum, memicu sorotan publik. Potensi uji formil lewat pra-peradilan, Farid menegaskan apabila prosedur pemanggilan dan penahanan tidak sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), pihaknya membuka kemungkinan menempuh pra-peradilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya soal siapa yang ditetapkan tersangka, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan secara sah, logis, dan adil. Hukum ringkas saksi tersangka dan pemanggilan. 1. Saksi tidak boleh ditahan, hanya hadir bila dipanggil. 2. Tersangka boleh ditahan bila sudah ditahan diperiksa langsung di rutan. 3. Surat panggilan P9 digunakan untuk orang di luar penguasaan penyidik. 4. Penahanan hanya sah terhadap tersangka atau terdakwa. 5. Penahanan saksi atau status kabur. Cacat formil dapat diuji lewat pra-peradilan. 6. Kepastian hukum dijamin pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Catatan kaki footnote 1. Pasal 112 ayat 1 KUHP junto praktik pemeriksaan tahanan dalam sistem pra-peradilan pidana. 2. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pasal 77 KUHP tentang objek pra-peradilan, keabsahan dan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka. 3. Pasal 1 angka 26 KUHP definisi saksi. 5. Pasal 1 angka 14 dan pasal 20 KUHP definisi tersangka dan syarat penahanan. Kasus ini membuka pertanyaan lebih luas tentang konsistensi penegakan hukum di tingkat lokal. Tersangka yang ditahan tetap dipanggil, pejabat pengadaan tak tersentuh, membingungkan publik dan menimbulkan kritik terhadap konstruksi hukum yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan hak warga negara. Tim redaksi Jurnal 8 melaporkan. Hari Gua Channel. Broadcasting Service.